Seperti apa proses penghakiman akhir zaman? Kalau bencana alam, penyakit, peperangan, itu hanya tanda dari akhir zaman itu sendiri. Sedangkan akhir zaman itu adalah pemisahan manusia yang patuh, taat setia kepada Tuhan Allah. Itulah yang dikatakan anak domba. Sedangkan yang tidak patuh, yang tidak setia, yang tidak taat kepada firman Allah dan utusan Allah di akhir zaman, itulah yang dikatakan kambing. Nah, malaikat akan melakukan pekerjaan memisahkan roh manusia yang baik ini ke dalam kebenaran. Sedangkan manusia yang bebal, yang kambing tadi, itu akan dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Malaikat Tuhan. Jadi bukan bencana alam, tsunami, penyakit. Itu hanya tanda kepada manusia. Tetapi akhir zaman itu sendiri adalah menaikkan manusia dan memelihara manusia di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, yang patuh, taat, setia, beriman kepada Tuhan Allah. Sedangkan manusia yang berada dalam kegelapan, yang jauh dari kebenaran, dan apabila diingatkan juga tidak mau mengikuti perintah Tuhan Allah dan seluruh malaikat dan Roh Kudusnya, maka manusia itu akan dibinasakan. Bagaimana cara membinasakannya? Manusia itu punya dua malaikat di kiri dan di kanan. Nah, malaikat itu akan menyabut nyawa-nyawa manusia yang golongan kambing itu. Sedangkan manusia-manusia yang golongan domba tetap hidup bahagia dan selamat di dalam kehidupannya di dunia. Jadi jangan kita ngambil kesimpulan bahwa COVID, penyakit, peperangan, bencana alam, kecelakaan itu bukan akhir zaman. Itu hanya tanda akhir zaman. Dan manusia yang berada di golongan kambing ini, walaupun dia tahu itu kebenaran, tahu kebaikan, tahu keselamatan, dia tidak akan bisa keluar dari konsep kegelapan ini, karena mereka ini memang sudah berada di lingkaran setan itu. Jadi bagaimana solusinya? Lawan itu, bahwa agar Anda bisa masuk, keluar ke dalam roh kebenaran itu, masuk ke terang itu. Karena kalau Anda tetap berada di dalam lingkungan gelap ini, dengan iming-iming takut dipecat lah, takut tidak makan lah, takut jabatannya turun lah, takut gajinya kecil, ini kan semua godaan setan. Padahal Tuhan dah katakan, aku akan berikan semua kebutuhan hidupmu apabila kau bersamaku. Jangan takut, seperti burung-burung yang di udara, ikan-ikan di laut, hewan-hewan di hutan, itu semua makan. Padahal mereka tidak bisa memasak, tapi Tuhan semua berikan mereka kehidupan, kecukupan mereka di muka bumi ini. Itulah janji Allah kepada manusia. Jadi kalau manusia takut, karena saya takut akan jatuh jadi pemimpin, takut akan duitnya kurang, gajinya akan turun, itulah yang dikatakan godaan setan dan roh jahat. Kalau manusia di akhir zaman, yang dia cari itu adalah mana keselamatan, makanan kekal dari Allah sendiri, dengan roh kebenaran serta Roh Kudus yang sudah berada di seluruh permukaan bumi dan berada di setiap makhluk ciptaan Tuhan. Jadi itulah akhir zaman. Jadi sekali lagi, akhir zaman itu bukan bencana alam,
bukan petir-petir yang besar, gempa bumi, penyakit. Itu hanya tanda yang disampaikan kepada manusia, tetapi Roh Kudus sendirilah yang akan memisahkan manusia ini. Maka saudara yang sekarang berada dalam titik kebenaran, jangan tergoda masuk ke dalam lingkaran hitam itu. Karena lingkaran hitam itu Roh Kudus sulit menyelamatkan saudara. Pasti dalam hati saudara, ngapain saya mau ikut Yesus? Orang saya agamanya bukan Kristen. Padahal Allah udah katakan, dialah yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia di akhir zaman. Dan semua kitab suci sudah mengatakan itu. Apabila saudara dalam hati kecil saudara tidak diucapkan menolak kebenaran ini, berarti Anda sudah murka di hadapan Allah. Karena Anda adalah roh Allah itu sendiri, roh Tuhan itu sendiri. Jadi selamatkan diri Anda. Caranya bagaimana? Ikuti kebenaran, ikuti iman, ikuti suara hati. Sehingga Anda bisa masuk ke dalam terang yang sudah dijanjikan Allah kepada umat manusia di akhir zaman. Thank you. Amin.